kita akan belajar tentang ruang dan interaksi ruang. Bagaimana ruang dan interaksi ruang itu akan kita pelajari? Mari kita mulai belajar bersama saya, Pak Daniel Ginting, SPD. Adapun tujuan pembelajaran kita antara lain sebagai berikut. Baik anak sekalian, untuk memudahkan kamu memahami materi ruang dan interaksi ruang, mari terlebih dahulu kita saksikan sebuah ini. Pernahkah kamu berbelanja ke pasar tradisional? Nah, apa yang dapat kita lihat sana? Ternyata banyak keragaman barang yang dijual. Padahal barang-barang tersebut belum tentu diproduksi di wilayah tersebut. Mengapa ya barang-barang tersebut bisa sampai ke daerah kita? Apa yang terjadi? Pengertian sebuah ruang. Ruang adalah tempat di mana makhluk hidup tinggal. Ya, ruang itu adalah berhubungan dengan di mana makhluk hidup tinggal. Ya, itu adalah sebuah pengertian ruang. Nah, berikutnya kita berbicara tentang pengertian yang kedua adalah mengenai interaksi antara ruang. Baik. Interaksi antara ruang adalah sebuah pergerakan, ya, baik itu manusia, barang atau jasa yang mengalami proses pertukaran atau perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Ya, itu adalah namanya interaksi antara ruang. Terjadi di sana itu terjadi perpindahan. Perpindahan itu apa? Baik itu perpindahan oleh manusia, barang ataupun jasa, ya, yang mengalami perpindahan dari satu titik ke titik, dari titik A ke titik B, ya, baik apakah nanti itu dari kembali lagi atau sudah menetap. Itu adalah sebuah interaksi ruang yang artinya dia mengalami pergerakan, ya. Oke, itu adalah mengenai tentang interaksi ruang. Mengapa setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya? Karena, ya, ingat ya, karena bahwa setiap makhluk di bumi ini harus memiliki sebuah tempat untuk tinggal. Ya, setiap makhluk di bumi ini harus memiliki tempat tinggal untuk dia baik istirahat, ya, makan dan mencari makan. Itu dia membutuhkan sebuah ruang. Pada konsepnya, interaksi ruang ini terbagi menjadi dua. Ya, ruang ini menjadi dua. Terdapat satu di daratan, satu terdapat di perairan. Oke, untuk daratan, ya, untuk ruang di daratan ini dapat berbentuk tanah, batuan, tumbuhan, gunung, pergunungan, perbukitan, lembah, ya, jurang. Nah, ini semua merupakan komponen-komponen sebuah ruang yang terdapat di bagian daratan. Oke, kita yang kedua adalah berbicara tentang ruang yang berhubungan dengan perairan. Apa saja itu? Misalnya, kita bisa melihat adalah sebuah, ya, ada laut, ada sungai, ada danau, ya, ada dangkalan, ada paparan benua, gunung laut, palung laut, ya, pulau-pulau karang yang merupakan terintegrasi dengan perairan. Adanya perbedaan ruang baik di daratan dan perairan ini akan memunculkan sebuah karakteristik suatu daerah yang berbeda-beda. Setiap bentuk di permukaan bumi tidak ada yang sama. Akibatnya perbedaan karakter pada setiap wilayah ini berbeda-beda memunculkan sebuah interaksi. Sebagai contoh ilustrasi adalah wilayah yang berada pada di daerah pesisir
akan menghasilkan adalah sebagai sumber pendapatannya sebagai nelayan yang komoditi pendapatannya berasal dari ikan. Sedangkan untuk wilayah yang berada pada daerah dataran tinggi, daerah pergunungan akan memiliki karakter tersendiri, yaitu misalnya dari segi penghasilan adalah mendapatkan dari hasil sayur mayur dari buah-buahan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Satu dataran tinggi memiliki karakter tersendiri, satu daerah pantai memiliki karakter tersendiri. Interaksi antara ruang dapat terjadi dalam bentuk perjalanan kerja, migrasi, perpindahan penduduk, berwisata, ya ketika kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum, dan kita juga dapat melakukan interaksi itu adalah ketika terjadinya proses perpindahan informasi dari satu ke informasi yang lain. Salah satu contoh dari sebuah interaksi antar ruang adalah bentuk dalam mobilitas penduduk, yaitu terjadinya sebuah pergerakan yang dilakukan oleh manusia dari suatu wilayah ke wilayah lain. Nah, sebagai contohnya adalah misalnya orang tua kita bekerja sebagai pedagang. Orang tua kita ini tinggal misalnya di Kaban Jahe. Pada pagi hari, ya dia berangkat ke Seribu Dolo untuk jualan. Dan sore hari, dia kembali lagi ke rumah, yaitu ke Kaban Jahe. Di sana terjadilah sebuah namanya mobilitas perpindahan penduduk. Walaupun yang dilakukannya hanya sebentar. Terjadi sana sudah terbentuk namanya proses sebuah interaksi antara ruang. Faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah interaksi ruang antara lain, satu adalah saling melengkapi. Mengapa hal ini terjadi? Saling melengkapi adalah sebuah kondisi di mana antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain saling melengkapi. Sebagai contoh, saling melengkapi adalah, mari kita amati contoh di depan ini. Dalam tampilan di depan ini ada dua buah wilayah. Wilayah A surplus akan terhadap ikan, minus akan terhadap sayur. Sedangkan di wilayah B itu adalah wilayah yang surplus terhadap sayur mayur, minus terhadap ikan. Nah, bagaimana terjadi? Mereka ini supaya wilayah A juga terdapat sayur, maka terjadilah sebuah namanya interaksi. Nah, bagaimana interaksinya itu? Ya, wilayah A akan mengirimkan ikannya ke wilayah B yang surplus akan sayur mayur. Dan wilayah B akan mengirimkan sayurnya ke wilayah A. Nah, ketika terjadi proses pertukaran barang ini antara wilayah A dan wilayah B mengakibatkan saling melengkapi. Ya, di wilayah A sekarang sudah ditemukan ikan dan juga sudah ditemukan sayur. Untuk wilayah B juga sudah kita dapatkan ikan, juga sudah kita dapatkan sayur. Akibatnya apa? Kedua wilayah ini sudah saling melengkapi dengan melakukan proses interaksi perpindahan barang. Faktor yang kedua adalah kesempatan antara. Bagaimana yang dikatakan dengan kesempatan antara ini? Ini adalah alternatif, pilihan. Dalam kehidupan paling nyata dalam tempat tinggal kita adalah kalau ada dua buah warung, satu warung yang berdekatan dengan rumah kita, satu lagi warung yang jaraknya kira-kira 100 meter. Ya, kebutuhan yang mau kita beli adalah sabun mandi. Kedua kedai ini adalah menjual sama-sama sabun dan harganya juga sama. Maka tentu ada sebuah kesempatan ya, antara namanya adalah tentu kita memilih kedai yang lebih dekat. Nah, sebagai ilustrasi kita perhatikan gambar
Berikut ini adalah bentuk ilustrasinya. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Ini adalah berhubungan dengan bagaimana proses pengangkutan suatu barang. Semakin mudah suatu proses barang diangkut, maka tentu ini berhubungan dengan harga penjualan barang itu sendiri, baik itu dijual maupun dibeli. Demikianlah video pembelajaran kita saat ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Dadah.